Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Hairunisa Nasution, Linda Fauziah, dan Livia Fuziawati akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Ekosistem Air Sungai di Taman Raja Batu, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu abstrak. Nah, Sungai Taman Raja Batu terletak di Kelurahan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Medan. Nah, semakin bertambahnya jumlah penduduk dan berdirinya pusat-pusat pendidikan di daerah Panyabungan, serta pembangunan tempat-tempat wisata yang memanfaatkan aliran sungai Taman Raja Batu tentunya memberikan dampak bagi organisme yang hidup di perairan tersebut. Salah satunya adalah ikan mujair. Masuknya bahan organik maupun anorganik dari kegiatan manusia ke dalam badan air menyebabkan perubahan terhadap kualitas air dan keberadaan ikan mujair. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2021 di Sungai Taman Raja Batu, Panyabungan. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel air yang diambil dari Sungai Taman Raja Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran kuat arus, kedalaman, dan lebar sungai. Lokasi ini berdekatan dengan kantor Bupati Kabupaten Mandailing Natal dan merupakan kawasan padat penduduk di mana di lokasi ini banyak ditemukan limbah rumah tangga dari warga sekitar yang dibuang langsung ke badan sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu ekosistem perairan tawar adalah lingkungan perairan yang terdapat di daratan. Perairan darat adalah perairan yang terdapat di permukaan daratan dan umumnya letaknya lebih tinggi dari permukaan laut. Perairan darat ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, sampai setinggi air di permukaan laut. Selanjutnya, secara umum, perairan darat dengan berbagai cara akan dipengaruhi oleh sifat daratan yang ada di sekelilingnya, sehingga pada perairan darat tertentu dapat mempunyai ciri-ciri khusus yang khas. Oleh karena keberadaannya di daratan, ekosistem ini masih terpengaruh oleh iklim daratan, seperti halnya musim hujan, kemarau, angin, dan lain-lain. Keadaan-keadaan inilah yang bertindak sebagai salah satu pendorong terjadinya perbedaan mendasar dari kehidupan dan peri kehidupan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, perairan darat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu perairan tergenang atau lotik dan perairan mengalir atau lentik. Perbedaan mendasar dari keduanya adalah adanya aliran air yang terdapat di dalamnya. Kolam, danau, waduk adalah sebagian contoh dari perairan yang tergenang, meskipun masih ada aliran yang masuk dan aliran keluar. Akan tetapi, karena relatif kecil sebanding kepastiannya masih dikategorikan tergenang. Sedangkan sungai, parit merupakan contoh dari perairan mengalir. Walaupun demikian, antara keduanya tidak mempunyai batas yang jelas. Selanjutnya, sungai merupakan bentuk ekosistem akuatik yang mempunyai peranan penting dalam daur hidrologi dan berfungsi sebagai daerah tangkapan air atau catchment area bagi daerah sekitarnya. Oleh karena itu, kondisi suatu sungai sangat berhubungan dengan karakteristik yang dimiliki oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Sungai sebagai salah satu ekosistem tersusun dari komponen biotik dan abiotik, dan setiap komponen tersebut membentuk suatu jalinan fungsional yang saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu aliran energi yang dapat mendukung stabilitas ekologi ekosistem perairan tersebut. Nah, selanjutnya, metode dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Januari 2021 pukul 1 sampai pukul 3 bertempat di Sungai Taman Raja Batu, Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meteran, kertas, kamera, stopwatch, dan kayu kecil. Sedangkan bahan yang digunakan adalah air
yang berada di sungai. Selanjutnya, prosedur penelitiannya dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi sungai Taman Raja Batu, kemudian dilakukan pengukuran kuat arus, kedalaman, dan lebar sungai. Selain itu, dilakukan pengamatan terhadap vegetasi dan organisme yang hidup di sungai. Pengukuran dilakukan menggunakan alat-alat sederhana. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah hasil dan juga pembahasan. Nah, adapun hasil dari penelitian ini sudah disajikan dalam tabel. Tabel itu keanekaragaman dan juga kelimpahan organisme sungai. Nah, di sungai ini terdapat beberapa organisme hidup yang hidup di dalam sungai ataupun di sekitar sungai. Nah, terdapat ikan mujair, ikan nila, ikan lokus, ikan kaviat, katak, belut, dan juga plankton. Nah, adapun juga tanaman yang hidup di sekitaran sungai, yaitu ada rumput liar, pohon beringin, pohon pepaya, dan juga ada beberapa jenis bunga. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat kami ketahui yaitu dari kecepatan arus sungai. Yang pertama, kecepatan arus sungai terlebih dahulu. Nah, kecepatan arus sungai ini dihitung menggunakan rumus, yaitu V sama dengan S per T, atau jarak yang dibagi dengan waktu. Nah, pengukuran ini dilakukan menggunakan media stopwatch untuk mengukur atau menghitung waktu dan juga kayu kecil sebagai penentu jarak. Nah, kegiatan ini dilakukan oleh dua orang. Orang pertama dan orang yang kedua. Orang pertama atau bisa dibilang dengan kita sebut dengan orang A, inisial A, dan juga B. Nah, orang pertama ini sebagai dia yang memegang stopwatch untuk menentukan waktunya. Dan orang yang kedua yaitu dia yang memegang kayu. Nah, kayu ini berfungsi untuk mengukur kecepatan arusnya. Nah, orang A dan juga B ini mereka berdiri secara berjauhan di tepi sungai dengan jarak kira-kira 15 meter. Orang B menjatuhkan kayu kecil searah dengan jalur ke orang A. Kecepatan kayu yang berpindah ini dihitung sesuai dengan jarak dari posisi orang B ke orang A. Nah, dari posisi 15 meter itu, kayu berpindah dari B ke A itu ternyata diketahui yaitu sebanyak atau selama 3 menit. Maka perhitungan yang didapatkan yaitu dari jarak 15 meter, kayu itu sampai ke orang A hanya dengan waktu 3 menit. Maka dapat dihasilkan kecepatan arus sungai itu yaitu 5 meter per menit atau bisa juga dibilang dengan 0,08 meter per second. Nah, selanjutnya itu tingkat keanekaragaman organisme yang ada di sungai tersebut. Bisa dikatakan keanekaragaman organisme di sungai tersebut itu rendah karena hanya terdapat beberapa organisme yang hidup dan kelimpahannya itu kurang. Nah, kurangnya kelimpahan organisme yang berada di sungai itu dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor biotik dan juga abiotik pada suatu ekosistem perairan. Nah, hal itu menyebabkan penyebaran dan juga kepadatan suatu populasi dari organisme di dalam sungai tersebut banyak atau sedikit. Nah, faktor lain yang menyebabkan ketidakberlimpahannya suatu organisme di sungai tersebut itu dikarenakan sungai ini terdapat di dekat dengan perumahan atau pemukiman warga, sehingga banyak dari warga yang membuang sampah ke sungai tersebut dan mengakibatkan sungai menjadi sangat kotor. Nah, selanjutnya beberapa organisme hidup berupa hewan yang hidup di sungai tersebut, yaitu ada ikan berupa ikan-ikan, ada ikan mujair, ada ikan nila, ikan lokas, dan juga ikan kaviat. Nah, ikan-ikan ini terlihat berada di sungai Taman Raja Batu. Nah, ikan mujair atau nama latinnya yaitu Oreochromis mozambicus. Nah, ikan ini berukuran sedang, bercorak bintik-bintik, panjangnya itu sekitar kurang lebih 40 cm. Bentuk badannya itu pipih, berwarna hitam keabu-abuan ataupun kecoklatan dan juga ada yang kekuningan. Nah, ikan ini yang biasa banyak dikonsumsi oleh orang-orang. Nah, selanjutnya itu ada ikan nila.
yang atau nama latinnya yaitu Oreochromis niloticus, yang masih segenus dengan ikan mujair. Nah, ikan ini morfologinya hampir sama dengan ikan mujair, akan tetapi memiliki perbedaan yaitu dari bentuk kepalanya yang kecil dan juga corak di tubuhnya itu yang bergaris-garis. Nah, selanjutnya itu ada ikan lokas atau Danggila cuvieri. Nah, ikan ini merupakan ikan yang memiliki tubuh itu memanjang, mirip seperti ikan bandeng. Nah, selanjutnya itu ada ikan kaviat atau Puntius wandersii. Nah, ikan ini mirip dengan ikan tawes. Hanya saja perbedaannya itu berada di bagian sirip-siripnya itu dia berwarna lebih merah. Nah, selain dari ikan-ikan, ditemukan juga beberapa ekor belut atau Monopterus albus, ada katak atau biasa disebut dengan anura, dan juga plankton-plankton, karena memang plankton banyak tersebar di seluruh perairan. Adapun vegetasi lain yang terdapat di daerah sekitar sungai tersebut hanya sedikit, itu tadi sudah disebutkan, yaitu ada rumput itu rumput liar ya, pohon pepaya dan juga ada pohon beringin. Nah, faktor yang menyebabkannya itu adalah salah satunya yaitu bisa saja dengan arus sungai. Nah, kenapa tidak ada tumbuhan yang berada di dalam sungai itu ya, karena salah satunya adalah dari arus sungai yang lumayan deras. Nah, Sungai Taman Raja Batu ini juga terdapat banyak sekali bebatuan. Dari hasil penelitian di Sungai Taman Raja Batu ini, terlihat air yang berada di sungai ini sangat keruh. Nah, hal ini bisa saja disebabkan oleh faktor lingkungan sekitar dan juga curah hujan, hingga menyebabkan airnya itu sedikit naik dan berwarna keruh. Nah, Sungai Taman Raja ini sudah dijadikan sebagai tempat atau sudah dijadikan menjadi objek wisata. Akan tetapi dari sungai tersebut terlihat tidak begitu terawat. Airnya yang tadi terlihat sedikit kotor meskipun di area sekitarnya itu bersih dari rumput-rumput yang tinggi. Hal ini juga menjadikan faktor mengapa keragaman organisme pada sungai Taman Raja Batu ini sangat rendah. Menurut Clark, ini dinyatakan bahwa semakin tinggi indeks keanekaragaman dalam ekosistem, maka semakin tinggi pula keseimbangan ekosistem tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin rendah keanekaragaman ekosistem tersebut, maka mengindikasikan bahwa ekosistem tersebut semakin tertekan atau mengalami penurunan kualitas lingkungan. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ekosistem sungai merupakan salah satu jenis ekosistem air tawar yang memiliki ciri khas berupa aliran air searah yang terjadi secara terus-menerus. Ekosistem Sungai Taman Raja Batu memiliki tingkat keanekaragaman organisme yang rendah. Terdapat beberapa organisme yang hidup di sungai tersebut, tetapi kelimpahannya kurang. Faktor penyebabnya adalah berasal dari lingkungan. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya faktor abiotik saja, tapi mencakup parasit, predator, dan kompetitor. Nah, berdasarkan hasil pengukuran, Sungai Taman Raja Batu memiliki kecepatan arus sungai yang sedang, yaitu 0,8 atau 5 meter per menit. Nah, saya kira cukup sekian dulu penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.